pregunta, dime si vienes a mi cama, la fama, se la pasan diciendo que soy mala. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comer meloncito, ahora está llorando. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comer meloncito, ahora está llorando. Gatito, miau, miau, ay mi 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 gatito, miau, miau. Apa itu menyelaraskan perubahan pada pegawai? Topik ini membahas bagaimana organisasi dapat menyelaraskan pegawainya agar siap dan mendukung proses perubahan secara efektif. Pengertian penyelarasan perubahan pada pegawai. Penyelarasan perubahan pada pegawai adalah proses mengelola transisi perilaku, keterampilan, dan sikap pegawai supaya mereka mampu memahami, menerima, dan berkontribusi secara positif terhadap perubahan yang terjadi di organisasi. Menurut konsep manajemen perubahan, perubahan tidak hanya terjadi pada struktur atau proses organisasi, tetapi juga pada aspek manusia, yaitu bagaimana pegawai berubah dalam cara berpikir dan bekerja untuk mencapai tujuan baru organisasi. Sifat-sifat perubahan terhadap pegawai. Perubahan yang harus diselaraskan secara efektif terhadap pegawai memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, tidak bisa dihindari. Perubahan organisasi mempengaruhi manusia di dalamnya, pegawai akan mengalami penyesuaian peran, keterampilan, maupun tanggung jawab. Kedua, dampak emosional. Perubahan sering memicu perasaan takut, tidak pasti, atau kehilangan zona nyaman. Sikap emosional pegawai menjadi faktor penting yang harus diatasi. Ketiga, mempengaruhi cara kerja. Ketika strategi baru diperkenalkan, pegawai perlu mempelajari kebiasaan kerja baru, sistem baru, atau peran baru. Karena perubahan berkaitan dengan manusia, penyelarasan perubahan pada pegawai bukan sekadar perubahan aturan, tetapi perubahan sikap dan perilaku kerja. Proses penyelarasan perubahan pada pegawai. Tahapan proses yang umum dilakukan untuk membantu pegawai beradaptasi. 1. Identifikasi kebutuhan perubahan. 2. Komunikasi efektif. 3. Pelatihan dan pembekalan. 1. Identifikasi kebutuhan perubahan menentukan apa yang berubah, mengapa berubah, dan dampaknya terhadap pegawai. 2. Komunikasi efektif memberi penjelasan yang jelas kepada pegawai tentang tujuan perubahan. Komunikasi dua arah dibutuhkan agar pegawai merasa didengar dan ketidakpastian bisa diperkecil. 3. Pelatihan dan pembekalan. Pegawai perlu dibekali keterampilan baru supaya mampu menjalankan fungsi kerja yang baru. Ini mencakup pelatihan teknis maupun pengembangan perilaku. Hambatan dalam penyelarasan perubahan pada pegawai. Proses penyelarasan sering tidak berjalan mulus karena beberapa hambatan berikut. 1. Resistensi pegawai. Banyak pegawai cenderung bertahan pada cara lama mereka karena rasa nyaman atau ketakutan terhadap perubahan. 2. Kurangnya komunikasi. Informasi yang tidak jelas atau tidak konsisten menyebabkan pegawai bingung dan tidak memahami arah perubahan. 3. Keterbatasan sumber daya. Bila organisasi tidak menyediakan waktu, fasilitas, atau pelatihan yang cukup, pegawai akan sulit menyesuaikan diri. Strategi untuk mengatasi hambatan. Hambatan-hambatan ini sering saling berkaitan dan perlu ditangani secara sistematis agar penyelarasan berjalan sukses. Pertama, libatkan pegawai sejak awal partisipasi. Kedua, kembangkan komunikasi terbuka. Ketiga, sampaikan informasi secara jelas dan berkelanjutan. Kesimpulannya,
Menyelaraskan perubahan pada pegawai bukan hanya soal menerapkan kebijakan baru tetapi mengarahkan perubahan sikap, keterampilan, dan perilaku kerja secara strategis. Proses ini melalui tahapan terstruktur dari identifikasi hingga evaluasi. Hambatan seperti resistansi dan komunikasi yang buruk sering menghambat keberhasilan, namun bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat.